Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, bagaimana caranya memahami tentang konsep rahmat dan konsep syifa di dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan konsep rahmat daripada konsep syifa itu sendiri? Yang pertama, karena rahmat itu akan melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan ketenangan inilah yang kemudian menjadi stimulus untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak di dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau ada anak-anak yang dalam tanda kutip misalnya dianggap sebagai anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang tak bisa diatur, atau apapun namanya dengan istilah-istilah milenial hari ini, ya, maka apakah Al-Quran mampu untuk melakukan stimulus terhadap perbaikan akhlak seorang anak? Sudah dilakukan berulang-ulang penelitian ini. Jadi Al-Quran itu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menstimulus akhlak seseorang. Kalau ada sebuah penyebutan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, maka salah satu cara tools yang paling istimewa untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki moral, untuk memperbaiki etika seorang anak, tidak ada jalan yang lain kecuali seorang anak ini harus distimulus dengan Al-Quranul Karim. Cobalah anak-anak yang dalam tanda kutip tadi terbilang nakal, terbilang bandel, terbilang sulit untuk menerima nasihat dan lain sebagainya itu, setiap jam tidur malamnya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ya tentu memperdengarkannya tidak dengan suara yang hingar-bingar, tidak seperti suara musik, tentu dengan suara yang soft, suara yang rileks, suara yang santai. Ketika seorang anak ini tidur, maka cobalah stimulus diperdengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan sebuah janji, ya, barang siapa yang mendengarkan Al-Quran diam, tenang, mendengarkan dengan khusyuk, maka ia akan mendapatkan stimulus Al-Quran ini. Dan banyak anak-anak yang distimulus dengan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba terjadi perubahan hebat dalam kesehariannya. Jika setiap anak selalu dilatih untuk membaca Al-Quran, lidahnya senantiasa membaca Al-Quran dan kesehariannya disibukkan dengan Al-Quran, maka dijamin anak-anak seperti ini akan terstimulus seluruh karakter, kelakuannya, tuturnya dengan kata-kata yang baik. Karena ia tidak sempat untuk mendengar kata-kata yang buruk. Dia tidak sempat untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Karena Al-Quran adalah kata-kata terbaik di alam semesta. Kalau dua hal ini, stimulus dengan cara memperdengarkan Al-Quran, stimulus dengan cara membaca Al-Quran, terus-menerus berulang-ulang diberikan kepada seorang anak, maka ia akan mendapatkan satu sistem kesembuhan yang luar biasa dari penyakit-penyakit moralnya, dari penyakit-penyakit hatinya, dari penyakit-penyakit lisannya, dari penyakit-penyakit tata pandangnya. Itu akan dapat distimulus dengan baik oleh Al-Quranul Karim. Sayangnya anak kita lebih banyak mendengarkan musik-musik. Matanya lebih banyak menatap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisannya seringkali mengucapkan kata-kata yang kotor yang tidak sesuai dengan anjuran Al-Quran. Ini yang membuat kemudian stimulus Al-Quran tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Karena jauhnya seorang anak dari Al-Quran. Karena jauhnya seorang hamba dari Al-Quran. Ia tidak mendapatkan nilai-nilai baik, terutama kesembuhan, terutama obat dari Al-Quran itu sendiri. Demikian pula halnya, beberapa penelitian juga pernah dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh seorang peneliti berkebangsaan Suriah bernama Insinyur Abdul Daim Kahel. Beliau telah melakukan penelitian yang luar biasa terhadap berbagai macam penyakit-penyakit. Salah satunya adalah stimulus sel kanker dengan ayat-ayat Al-Quran.
Ketika beliau mengambil sampel sel kanker, lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu laboratoriumnya yang diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim berulang-ulang sepanjang 24 jam, ya 30 juz diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, terjadi peledakan terhadap sel kanker itu dengan sempurna tanpa merusak sel-sel yang baik. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit kanker misalnya dapat menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penyembuh daripada penyakit yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Tentu kita punya pendapat bahwa kullu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah ghayatus syifa, adalah obat kemuncak dari semua obat yang ada di alam semesta ini. Karena yang harus kita pahami bahwa kalimat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Sedangkan obat-obat di alam semesta ini itu adalah wasilah, tetapi Al-Qur'anul Karim itu langsung kepada titik masalah, sehingga setiap orang yang memutuskan dirinya untuk berobat dengan Al-Quran, memutuskan Al-Quran sebagai obat untuk dirinya, maka insya Allah mudah-mudahan Al-Quran akan membuktikan kebenarannya sebagai obat baik untuk penyakit fisik maupun penyakit batiniah seseorang, penyakit fisik maupun fisikisnya. Semoga pemirsa Ramadan Karim dapat menikmati Al-Quran ini sebagai obat yang tidak terpisahkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, Ramadan Karim insya Allah akan kembali.